Halo guys, mari kita lihat komentar netizen sehubungan dengan jadinya atau akan jadinya perpanjangan PPh final UMKM 0,5% ya. Ini serius, ini cius teman-teman ya, bukan omon-omon tapi serius benar-benar akan diperpanjang PPh final UMKM. Mari kita lihat komentar dari teman-teman semua ya, bagaimana komentarnya. Ini dia. Ada 45 komentar nih. Semoga dipermanenkan PPh final 0,5% untuk kelangsungan hidup UMKM Indonesia ya. Hati senang walaupun usaha lagi meriang. Yes, mantap luar biasa ya. Terima kasih Pak Marvel dan teman-teman, Pak Maman Duta UMKM Indonesia, Pak Maman sebagai pahlawan UMKM Indonesia ya, sebagai Menteri UMKM. Kita doakan semoga berhasil berkomunikasi dengan Ibu Menkeu ya. Luar biasa ya, dahsyat sekali. Alhamdulillah kata Pak Herianto. Bapak Bayu, jika diperpanjang pajak final UMKM, saya dengan senang hati dan sangat semangat membayar pajak penghasilan. Setuju ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Bayu. Bapak Erik, Alhamdulillah Bang, ada angin segar. Semoga benar terrealisasi dan nggak ada batasan maksimal berapa tahun. Mau dinaikin 1-2% juga nggak apa-apa. Saya ikhlas katanya ya, asal bayar dan lapornya mudah dan nggak ribet. Ini setuju teman-teman ya. UMKM itu UMKM itu butuh kemudahan, kesimpelan ya, kesederhanaan, bukan butuh pajak yang murah. Nggak apa-apa, pajak lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tetapi kemudahannya tolong jangan dihilangkan ya. Luar biasa ya. Semoga ya. Iya, mending naik jadi 0,75 atau 1% ke depannya daripada hilang ya. Kalau bisa tetap 0,5, alhamdulillah. Oke, kita tunggu ya. Bapak Menteri lagi ribut dengan Sri Mulyani ya. Ibu Berlian, puji Tuhan, terima kasih Pak Wan atas kerja kerasnya buat kami. Terima kasih sama-sama ya. Bukan saya kerja keras ya, yang kerja keras Pak Maman ya, Menteri UMKM. Terima kasih Bapak UMKM, Pak Maman ya, Bapak pahlawan bagi UMKM. Terima kasih ya Pak Maman. Alhamdulillah tugas lanjut pajak final UMKM ya, kata Pak Bayu. Bapak Freddy, bukan cuma diperpanjang, harus dipermanenkan nih. Tolong ya Pak Maman ya, permanenkan Pak, permanenkan. Tinggal tarifnya aja yang diatur. Oke? Dengan PPh UMKM dipermanenkan, itu tidak ada perubahan apapun. Orang yang merasa tidak adil tetap boleh menggunakan pembukuan. Oke, orang yang merasa tidak benar perhitungan PPh final tetap boleh menggunakan UMKM. Dia boleh memilih pembukuannya, tetapi tolong dong Ibu Sri Mulyani, jangan kami semua dipaksa pakai PPh umum atau PPh pembukuan atau norma, jangan dipaksa dong. Biarkanlah masyarakat memilih. Mau pakai UMKM boleh, mau pakai final boleh, mau pakai PPh umum juga boleh. Selama ini sudah betul gitu loh. Kenapa sih mesti dihilangkan Ibu Sri Mulyani? Oke, diperpanjang 3 bulan katanya Pak Soeharto. Kemudian nggak ngaruh 3 bulan mah. Kalau 3 bulan ya nggak ngaruh betul ya. Omong kosong itu. Bapak Aljaya, amin semoga berlanjut ya. Oke. Alhamdulillah semoga paten selamanya. Semoga ya. Bapak PTT, lanjutkan. Cukup 2 aja yang WP yang gue mau ya. Satu, PPh Final 0,5% dipermanenkan. BPHTB waris atau hibah 0-2,5% seluruh Indonesia. Ini bagus banget ya. Mudah-mudahan didengarkan. Puji Tuhan, senangnya semoga 100% benar-benar jadi dan berlaku selamanya ya. Semoga ya, semoga. Makasih Pak Maman. Oke, makasih Pak Ibu Sian. Ibu Tasyalit. Amin, UMKM semangat. Yes, semangat ya teman-teman ya. Pak Herianto, lebih bagus dipermanenkan buat 0,5-1% kalau memang dirasa perlu sama pemerintah ya. Janganlah kami UMKM dipersulit dalam membuat laporan keuangan dan lain-lain. Apalagi dikasih jebakan Batman. Setuju ya, setuju banget ya. Bapak Kang Roman, untuk PPh final 0,5% yang 7 tahun ke atas lebih rela naik jadi 1% daripada harus membuat pembukuan yang bikin kepala keleyangan. Iya teman-teman ya. Kalau harus pembukuan, orang bukan hanya kepala kelayangan, dia sudah pasti tidak bisa bikin pembukuannya. Gua aja konsultan pajak yang bertahun-tahun masih masih belum tentu betul bikin laporan keuangannya. Apalagi mereka yang UMKM, yang tiap hari kerjaannya jualan, nggak ngurusin beginian ya. Begitu dia ngurus pasti amburadul. Kalau dia pakai konsultan pajak, pasti bayarnya mahal. Pakai tenaga akunting, bayarnya mahal. Dan udah bayar mahal, belum tentu jadinya nanti betul ya. Siapa tahu sudah jadi, bayar mahal, tetap dibuang sama tim pemeriksa pajak ya. Lebih baik kemudahannya dilanjutkan Ibu Sri Mulyani. Lebih baik PPh final tetap dipertahankan atau dipermanenkan, tetapi tarifnya silakan diatur Bu. UMKM nggak akan protes mengenai tarif lah, percaya sama gua. Bapak tangguh, Alhamdulillah. Oke.
Bapak Bernard, terima kasih sharingnya Pak Awan, GBU. Oke Pak, terima kasih. Moga bukan hoax dan kita nggak di prank ya, kata Pak Cung. Mudah-mudahan nggak di prank ya. Kalau sampai ini bohong-bohongan, itu muka Pak Maman bisa dibuang ke tong sampah ya. Bapak Rudi, Alhamdulillah, semoga berlaku terus. Semoga. Untung nggak seberapa, tapi dipajaki tinggi. Bangkrut akhirnya, kata Pak Acuan. Banjir boncos dilakukan, ya pantas tetap 0,5% bagi yang usaha kecil menengah. Oh, banjir bansos. Oke. Bapak Ibu Weni, lebih baik lagi bila batasannya dinaikin lebih dari 4,8 M. Ya, oke. Karena harga barang yang naik terus ya. Omset naik karena inflasi bukan karena tambah maju. Yes, oke. Mudah-mudahan ya. Bapak 1010 Tech, thank you update-nya ya. Aku udah subscribe channel ini. Yes, terima kasih Bu. Bapak Ming Hadi, tapi ini apa enggak masih dalam tahap wacana? Gua rasa enggak ya, karena Pak Maman seorang menteri enggak sembarangan ngomong dong. Pasti dia sudah ada pembicaraan di belakang meja, sudah ada kesepakatan, cuman tinggal difinalkan dengan si bos besar ya, si Ibu Sri Mulyani gitu ya. Sementara tinggal 1 bulan ke depan, ya tinggal bikin Perpu kan selesai ya. Tinggal bikin Perpu, Pak Presiden selesai kok. Apakah memungkinkan sementara PPN aja belum dibatalkan? Gua rasa memungkinkan sekali ya. Jadi kemungkinan akan ada Perpu. Perpu ini akan langsung menghantam dua aturan, jadi PPN 12% ditunda, kemudian PPh final 0,5% tetap diperpanjang. Kemungkinan akan seperti itu ya, langsung satu Perpu untuk menghantam dua undang-undang. Mudah-mudahan bisa ya. Bapak Acun, oke. Bapak Soeharto, meskipun 0,5% tetap rakyat bawah sengsara. Bila mau menyelamatkan masyarakat, 2025 bebaskan pajak karena masyarakat minus saat ini. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau pajak dibebaskan, Prabowo makan gaji pakai uang siapa? Masa pakai uang pribadi? Nggak mungkin dong. Maunya dipermanenkan. Yes, terima kasih Bu Jenny ya, mau dipermanenkan. Ada Bapak Andis, jangan diperpanjang, tapi harus dipermanenkan. Setuju ya, pajak harus adil. Kurang dari 500 juta, omset free. Kurang dari 4,8 M, tapi di atas 500 juta, maka PKP. Bagaimana ini? Kalau di atas 4,8 ya jadi PKP. Saya pikir ini sudah cukup adil. Kalau usaha maju, kan ada tahapannya dong. Bayar pajaknya juga lebih rumit. Lah, kalau omset 500 juta setahun, berapa untungnya? Mana cukup buat bayar gaji karyawan atau bayar konsultan pajak? Ini betul banget teman-teman ya. Masalahnya, mayoritas UMKM itu nggak ngerti pembukuan. Mereka usaha cuma sekedar cari makan saja. Masa negara tega bikin pusing? Betul ya, kalau Sri Mulyani mah tega banget ya. Tapi kalau Pak Prabowo atau Pak Maman, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semoga mendengarkan kita semua ya. Bukan pidana loh kalau nggak ngerti pembukuan. Wis, mohon maaf ya, kalau lu ditangkap tidak pembukuan sedangkan sudah tidak ada PPh umum, maka lu akan dikenakan PPh norma yang jauh lebih tinggi ya. Lah, di sekolah nggak diajarkan, apalagi pajak ya, meski ada tapi cuma sekilas saja. Apalagi kondisi usaha juga lagi amburadul gini, setuju ya? Kalau WP bohong, kan nanti Cortex yang canggih tuh, itu kan bisa dicocokkan dengan faktur pembelian dari supplier atau dari sumber lain. Kan lebih sempit peluang WP buat bohongin omsetnya, setuju ya? Intinya janganlah rakyat yang omsetnya cuma seiprit ini dibikin tambah pusing dengan aturan pajak yang ruwet, betul ya? Cari duit zaman sekarang sudah sangat pusing. Banyak yang sudah bangkrut ya. Kalau nggak percaya, lihatlah ke lapangan langsung. Lihat pasar Tanah Abang yang dulu sangat hebat di Republik Indonesia ini. Sekarang lihatlah kondisinya ya. Sri Mulyani apakah mau ke Tanah Abang? Ya kita tungguin aja ya. Bapak Freddy, betul. Karena kalau beneran UMKM, ya pasti omsetnya segitu-segitu aja ya. Masa iya di pasar pembukuan? Ya betul ya. Oke, gua like. Kemudian ini baru saya sangat setuju ya kata Pak Dreamlek. Banyak UMKM terutama yang kecil ya, yang terbuai itu berkutat cuma masalah 0,5% diperpanjang ya. Bahkan bilang kalau pajak dinaikin 1% tidak apa-apa asal jangan pembukuan. Mereka lupa atau tidak tahu kalau banyak UMKM yang marginnya sangat kecil ya, sehingga jika dikenakan pajak 1% pun juga berat. Dan mereka juga lupa jika kebijakan omset kurang dari 5 juta tidak kena pajak itu jika tidak diteruskan juga tidak diteruskan oleh pemerintah ya, maka berarti UMKM itu berapapun omsetnya kecil ya wajib bayar pajak ya. Yang benar ada ketidakadilan perlakuan dari pemerintah antara terhadap UMKM dengan pegawai gajian tetap bulanan. Jika kebijakan UMKM kurang dari 500 juta itu tidak dilanjutkan lagi, maka berarti UMKM tidak dapat fasilitas semacam PTKP seperti yang secara otomatis dinikmati oleh pegawai gajian bulanan. Mohon maaf ya, nggak begitu ya. Jawabannya adalah tetap ada PTKP kalau dia tidak dapat yang 500 juta ya, karena dia sudah menggunakan PPh umum, artinya dapat PTKP.
Gaji di bawah 4,5 juta per bulan tidak kena pajak, plus masih ditambah tunjangan PTKP untuk istri dan 2 anak dari pegawai tersebut. Oke, terima kasih ya Bapak ya, luar biasa ya. Bapak EJ, menang banyak dong Pocari Sweat. Oh iya ya, gue pernah taruhan ya. Kalau PPH ini diperpanjang, kalau tidak diperpanjang, gue akan kasih Pocari Sweat ya bagi orang taruhan sama gue ya. Gue sudah pernah bilang taruhan itu ya, benar juga ya. Menang banyak gue. Masih bisa saja kalau mau perpanjang PPh final badanku. Tinggal nambahin aja jatahnya. Jadi misal diperpanjang 10 tahun. Berarti dia masih punya jatah 10 tahun lagi pakai final gitu kok. Jadi misal si badan udah kadung pakai tarif normal, tahun depannya bisa mulai pakai PPh final lagi dengan sisa jatah final sejumlah tahun yang belum diambil. Intinya kabar gembira banget sih kalau PPh 0,5% diperpanjang atau syukur-syukur jadi permanen. Karena tarif final ini paling masuk akal dan paling mudah, nggak nyusahin WP, harus bikin-bikin pembukuan. Setuju ya, luar biasa sekali ya, kita like. Lalu, pelaku UMKM ini sebenarnya kasihan loh, nggak ada batas pensiunnya. Kalau pensiun juga nggak ada yang ngasih uang pensiun. Karyawan dan pegawai dapat tunjangan pensiun, bahkan ada yang gede. Kalau UMKM, begitu pensiun, ya pensiun aja, nggak ada penghasilan ya. Padahal selama dia kerja, mereka rutin loh setor pajak juga ke negara ya. Kalau mau berterima kasih kepada pelaku UMKM tanpa harus ngasih tunjangan pensiun ke mereka, caranya ya ringankan beban pajaknya dan permudah cara ngurusnya. Ini tepat sekali ya. Saya rasa kalau tarif pajak itu wajar dan mudah, para pelaku UMKM dengan senang hati kok bayar pajak ya. Luar biasa ya. Anggaplah keringanan pajak untuk UMKM itu adalah jatah uang pensiun bagi mereka. Ini mantap banget nih kalimatnya ya. Biar uangnya bisa mereka simpan, mereka tabung untuk masa depan atau hari tuanya. Jangan semuanya disetor ke negara atas nama pajak ya. Lagian pas udah tua, nggak sanggup kerja, nggak ada uang, emangnya negara bakal kasih santunan dari uang pajak yang pernah dia setorkan? Rasa-rasanya sih enggak ya. Oke, luar biasa ya Pak Lavatera ya, terima kasih ya. Bapak Jaya Rube, mantap kalau benar masih 0,5%. Yes. Kalau terjadi, gua traktir semua cireng. Oke, Pak. Awas jebakan Batman, kata Bapak Serena. Oke, kita tunggu ya. Bapak Muhammad Midway Wayne, UMKM susah, omsetnya malah dipalak juga. Oke, Bapak tentu saja. Kalau sampai nggak jadi, muka Pak Maman buang ke tong sampah. Iya betul ya, dia sudah ngomong ke sini ke sana, dia sudah keluar-keluar, sudah sampai ke publik ya. Kalau sampai nggak jadi, waduh ya, liburan aja 2 minggu, Pak ya, nggak usah muncul ke publik lagi ya. Bapak Irman Syah, PPh 5% dari apa ya? Dari profit atau dari omset? Dari profit Pak ya, kalau yang ngomongin 5% ya. Atau jangan-jangan dari aset. Kalau bisa UMKM yang bangkrut dan mati suri bisa dapat tax holiday dari pemerintah. PPh final 0,5% daripada bruto omset. Oh iya betul ya. 0,5% itu dari bruto omset. Kata Bapak CXXH, diperpanjang mulu ibaratnya kayak nggak ada lagi itu ya. Dibuat permanen aja supaya UMKM pada semangat. Setuju ya. Kita semangat sekali ya, sudah habis. Kita sangat-sangat bersemangat, kita sangat-sangat menunggu dan menunggu ya bagaimana Pak Maman itu berani untuk bicara dengan Sri Mulyani, berani untuk membuat gebrakan, berani untuk jadi pahlawan buat kita semua ya, buat UMKM di Indonesia ini ya. Kalau nggak ada Pak Maman, nggak ada nih orang yang speak up ya. DPR juga diam, DPD juga cuma gitu-gitu doang. Nggak ada yang speak up ya. Hanya Pak Maman yang berani speak up, betul-betul langsung menusuk ke Kementerian Keuangan ya, langsung minta langsung kepada Menteri Keuangan ya. Kita doakan ya Pak Maman selamat ya. Selamat sampai di kantor Kemenkeu. Jangan sampai udah mau masuk Kementerian Keuangan tiba-tiba dibelokin kemana-mana gitu ya. Jangan-jangan ya. Semoga beliau betul-betul sampai di Kemenkeu dan ngomong langsung ke Sri Mulyani dan sudah ada kesepakatan, ada kesepahaman dan betul-betul dipermanenkan ya. Silakan teknisnya silakan diatur ya. Tinggal dibikin perpu aja kok. Pak Prabowo juga orangnya baik kan, pasti akan membantu para UMKM. Oke teman-teman, kita doakan dan kita tunggu dipermanenkan atau diperpanjang. Semoga segera dalam Desember ini. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.